Nama saya Eni Nur Aini dengan NIM 29011-032. Saya telah melakukan penelitian tentang pengaruh kondisi pekerjaan terhadap kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai outsourcing di lingkungan SBM ITB. Pada bab pengenalannya, pertama, Bandung adalah kota pelajar dengan berbagai institusi atau pendidikan di dalamnya. Dengan salah satu institut terkenalnya adalah Institut Teknologi Bandung, dan pada tahun 2003 SBM ITB didirikan di dalam lingkungan ITB dengan pendirinya adalah beberapa dosen dari teknik industri. Untuk pengoperasional sehari-harinya, SBM ITB bekerjasama dengan beberapa outsourcing company yang menyediakan servis kebersihan dan keamanan. Oleh karenanya, patut untuk diperhatikan kepuasan kerja yang dirasakan oleh pekerja outsourcing tersebut, karena hal tersebut akan mencerminkan image dari outsourcing company itu sendiri. Untuk literatur review sendiri, saya membahas ada dua variabel utama, yaitu outsourcing yang didefinisikan sebagai procurement of products or service from sources that are external to the organization. For service, this usually involves the transfer of operational control to the suppliers, and this is the advantage. Untuk pengoperasional dari outsourcing sendiri bisa dengan jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka strategi berdasarkan kontrak yang telah dibentuk. Di bagian ini saya menjelaskan beberapa keuntungan dengan bekerjasama dengan outsourcing company. Pertama, adanya cost saving, kedua time saving, ketiga talent availability, keempat adanya greater flexibility, kelima ada accountability, dan yang keenam adalah greater productivity. Kemudian untuk kerugian sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu moral, karena outsourcing sendiri ini bertabrakan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian adanya contract cost, ketiga adanya quality of service, keempat adanya loss of flexibility, dan kelima adanya public image. Yang kedua adanya working condition sendiri, di mana di sini tuh dijabarkan sebagai bagaimana sih kondisi suatu pekerjaan dilihat dari beberapa aspek. Hal ini dibahas oleh dua pakar yang melakukan penelitian tentang working condition, yaitu Merson et al. Pada tahun 2005 dan Sigris pada tahun 96. Job satisfaction itu diartikan sebagai attitude reflecting a person's positive and negative feeling toward the job, coworkers, and the work environment. Dan tentunya pasti ada relation antara job satisfaction terhadap abstain dan turnover. Apabila seorang pekerja merasakan ketidakpuasan dalam bekerja, maka tentunya abstain dan turnover-nya akan tinggi, dan hal tersebut sebenarnya merugikan perusahaan. Ini adalah 5 faset dari job satisfaction yang diukur dengan menggunakan job description index. Ada 5 fasetnya, yaitu the work itself, quality of supervisor, relationship with co-workers, promotion opportunities, and pay. Ini adalah bentuk dari relation antara job satisfaction dengan job performance. Apabila job satisfaction yang tinggi, maka seorang pekerja akan cenderung meningkatkan job performance-nya dikarenakan ia menyukai pekerjaan tersebut atau lingkungan pekerjaannya. Bab ketiga ini saya membahas tentang research question, dan saya menekankan apakah faktor yang mampu menyebabkan kepuasan kerja pada seorang pegawai outsourcing. Dan research objektifnya adalah menentukan faktor yang memberikan dampak signifikan terhadap pekerja outsourcing dan terhadap kepuasan pekerja mereka. Theoretical framework-nya adalah working condition itu mengacu kepada working environment dan aspek employees term and condition of employment. This covers such matter the organization of work and work activity, training, skill and employability, health and safety and well-being, and work time and work-life balance.
Work condition involve the set of variables, its work job content, job work environment, pressure, and pay and benefit, and the last is job security. It was right on S. Gilden et al. Papers on 2002. Ini adalah framework dari penelitian saya bahwa job content, job work environment, pressure, pay and benefit, dan terakhir adalah job security itu membuat suatu variabel besar yang disebut working condition. Dan kita di sini akan melihat apakah pengaruh antara working condition dan job satisfaction. Pengaruh pasti ada, cuma seberapa besar dan kecilnya itu yang akan dites, dan kemudian akan dilihat apakah itu searah atau berlawanan arah. Dan di sini adalah ini variabel kecil yang akan dilihat satu persatu hubungannya terhadap job satisfaction-nya. Ini research desainnya. Pertama, metodologinya saya menggunakan survey method, dan kemudian di sini menggunakan quantitative research. Untuk variabelnya sendiri, seperti yang dari kerangka pikiran tadi, ada dua variabel, yaitu working condition dan job satisfaction. Cara pengumpulan datanya sendiri itu saya memberikan seluruh pegawai outsourcing yang di SBM sebuah kuesioner untuk mereka isi dan dikembalikan kepada saya untuk kembali diolah sebagai data primer saya. Dan saya melengkapi penelitian ini dengan berbagai jurnal dan buku yang mempunyai keterkaitan. Sampling desainnya di sini saya menggunakan simple random sampling. Sebenarnya bukan simple random sampling ya, karena saya mencacah seluruh employee yang ada di SBM ITB, yaitu outsourcing employee-nya. Dan data analisisnya saya menggunakan Smart PLS M32020. Itu adalah software pengolah untuk partially square. Pada kesempatan ini saya menggunakan partially square sebagai alat analisis saya. Mungkin masih terdengar agak baru atau aneh. Apa sih partially square itu? Partially square itu adalah suatu alat analisis yang mengedepankan prediksi, karena research ini dilakukan belum ada penelitian terdahulunya, sehingga saya hanya mendahulukan penelitian ini dengan menggunakan beberapa prediksi dan asumsi saya terhadap beberapa variabel, hubungannya, dan bagaimana pengaruhnya pada akhir. Di sini saya menjelaskan perbedaan antara PLS dengan CBSM. Yang salah satunya adalah prediksi itu ada pada PLS. Kemudian PLS itu sendiri konsisten sebagai indikator dan ukuran contohnya meningkat. Terus PLS ini sendiri mampu mengolah data dari jumlah sampel 30 hingga 1000 dengan konstruk 10 sampai dari konstruk 100 hingga 1000. Ini alasan saya kenapa saya menggunakan PLS. Pertama, jumlah outsourcing employees di SBM ITB itu cukup kecil, jadi total 30 untuk satpam dan cleaning service, sehingga saya bisa membagikan seluruh outsourcing employee dengan kuesioner saya. Kemudian seperti yang terdapat pada kerangka berpikir saya, the construct is formative. Jadi panahnya masuk dan membentuk suatu variabel besar, bukan memecah menjadi beberapa variabel kecil. Dan yang terakhir adalah research ini untuk memprediksi, bukan untuk memastikan atau mengkonfirmasi dari riset sebelumnya.